Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Hari ini kita akan belajar materi baru yaitu peradaban Islam Daulah Utsmani. Daulah Utsmani merupakan kerajaan Islam yang beribu kota di Istanbul, Turki, termasuk satu di antara tiga kerajaan besar di dunia pasca runtuhnya Daulah Abbasiyah di Baghdad. Jadi setelah Daulah Abbasiyah runtuh yang ada di Baghdad, itu nanti muncul ya pasti setelah Mongol ya, setelah Mongol nanti muncul tiga kerajaan besar. Yang pertama Utsmani di Turki, kemudian Mughal di India, dan Syafawi di Persia. Nah, Turki Utsmani pernah berjaya menempatkan diri sebagai kerajaan adidaya karena bisa menaklukkan Bizantium pada tahun 1453 Masehi. Penguasaan terhadap Bizantium berarti sangat penting dalam pengembangan wilayah Islam pada saat itu. Jadi kenapa saya bilang eh, kerajaan Utsmani ini merupakan kerajaan adikuasa, adidaya, bahkan superpower karena kekuasaan Daulah Utsmani ini eh, menguasai tiga benua. Yang pertama Eropa, Afrika, dan juga Asia. Makanya Daulah Utsmani ini berlangsung sekitar berapa ya? 6 sampai 7 abad lah. Jadi memang sangat lama dan kerajaan ini merupakan kerajaan superpower pada masanya ya. Jadi bersyukur Islam mempunyai Daulah Utsmani ketika itu karena eh, Daulah Utsmani atau kerajaan Utsmani ini yang cikal bakal Islam nanti menyebar luas sampai ke Eropa, ke Afrika itu. Jadi nanti sampai abad ke-17 itu masih menjadi superpower, kerajaan superpower, baru nanti digantikan oleh Inggris karena Inggris sudah menguasai armada terkuat ketika itu. Itulah mengapa Inggris menjadi negara terkuat sampai sekarang dalam bidang politik. Nanti sampai 1924 itu digantikan oleh Republik Turki yang bergabung dengan Uni Eropa. Jadi nanti musuhnya Turki Utsmani ini adalah Inggris tuh. Tapi ternyata nanti dia udah dia kalah sama Inggris. Nah, kemudian Daulah Utsmani mengalami masa kejayaan pada masa kekuasaan Sultan Sulaiman I. Nah, ini nanti pada tahun 1520 sampai 1566 Sultan Sulaiman I ini merupakan pemimpin yang membawa Turki Utsmani mengalami masa kejayaan gitu. Nah, kenapa Daulah Utsmani ini pemimpinnya disebut sultan? Jadi sultan itu memang sebutan untuk pemimpin kerajaan Utsmani. Nanti diganti oleh khalifah ketika sudah menyebar sampai ke Mesir. Jadi ada cerita gini. Pada saat Daulah Abbasiyah kan diserang oleh tentara Mongol tuh ketika di Baghdad ya. Jadi pas saat tentara Mongol menyerang Baghdad, itu Khalifah Abbasiyah itu lari minta perlindungan ke kerajaan Mamlukiyah di Mesir, di Kairo. Nah, makanya karena beliau meminta perlindungan lari ke Kairo, jadi masih ada khalifah di Kairo, di Mesir. Nah, nanti kerajaan Utsmani ini eh, apa namanya menjadi khalifah ketika sudah menyebar luas ke Mesir. Jadi kan nanti pas saat menyebar luas ke Mesir itu kan ketemu Khalifah Abbasiyah yang lari tadi itu minta perlindungan. Makanya nanti awal pertamanya itu memang disebut pemimpinnya itu disebut sultan gitu. Nah, kemudian proses berdirinya Daulah Utsmani. Oke, proses berdirinya ini sangat panjang kali lebar ya. Jadi awal mulanya Daulah Utsmani itu berasal dari salah satu suku di Turki Barat yaitu suku Kai. Pada waktu Genghis Khan melakukan agresi di wilayah Turkistan yang didiami suku Kai, merasa terancam sebagai pemimpin suku Kai, akhirnya Sulaiman Syah meminta perlindungan dari penguasa Transoksania bernama Jalaluddin Mungurbiti bin Khwarizmi, namun pada akhirnya Transoksania berhasil dikuasai oleh tentara Mongol. Sulaiman Syah memimpin anggotanya untuk pergi ke Kurdistan dan Azerbaijan.
Namun dalam usahanya memasuki wilayah Syam terhalang oleh bentangan sungai yang luas. Pada saat menyeberangi sungai Efrat, datang banjir hingga terbawa arus dan akhirnya meninggal dunia. Sulaiman Syah meninggalkan 4 orang putra, Sankurtakin, Tokday, Ertogrul, dan Dandan. Jadi gini awal mulanya itu. Awal mula adanya Daulah Utsmani atau Kerajaan Utsmani. Jadi sebenarnya salah satu suku di Turki Barat itu ada namanya suku Kai. Nah, jadi pada saat tentara Mongol yang dipimpin oleh Genghis Khan melakukan agresi wilayah ke Turkistan yang didiami oleh suku Kai, jadi merasa terancam si Sulaiman Syah ini kan sebagai pemimpin suku ya. Sulaiman Syah itu sebagai pemimpin suku ingin meminta perlindungan kepada Jalaluddin, penguasa Transoksania ketika itu. Ternyata pas minta perlindungan ke Jalaluddin, Transoksania ternyata dikuasai oleh tentara Mongol. Nah, akhirnya mereka berpindah tempat atau hijrah ke wilayah Kurdistan dan Azerbaijan. Nah, tetapi karena sebelum pas menyeberangi Sungai Efrat itu pemimpinnya yaitu Sulaiman Syah ternyata terbawa arus hingga akhirnya meninggal dunia. Nah, Sulaiman Syah ini meninggalkan 4 orang putra yang bernama Sankurtakin, Tokday, Ertogrul, dan Dandan. Nah, jadi sepeninggal Sulaiman Syah ini kan tadi 4 orang anak ya. Ternyata muncul kelompok kedua kelompok. Jadi dibagi kedua kelompok. Jadi pas saat Sulaiman meninggal dunia itu 4 orang anaknya ini terpecah menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama itu ingin kembali ke kampung halamannya yang tadi di Turkistan itu tadi. Jadi balik lagi ke wilayah Turkistan. Jadi tidak mau melanjutkan perjalanan kembali. Tetapi yang kelompok kedua ini ingin melanjutkan ekspedisi wilayah sampai ke wilayah Asia gitu. Jadi ingin melanjutkan perjalanan lagi nih gitu. Jadi yang ingin melanjutkan perjalanan ini anak ketiga dan anak keempat yaitu Ertogrul dan Dandan. Kemudian yang satu kelompok tadi itu ingin balik lagi ke kampung halamannya. Nah, makanya jadi awal mulanya itu di sini nih. Karena tadi kan Ertogrul dan Dandan ingin melanjutkan wilayah, ingin melanjutkan ekspedisi ke wilayah Asia. Nah, akhirnya mereka bersama 400 keluarga akhirnya ingin melanjutkan perjalanan lagi, ingin melakukan hijrah lagi, ekspedisi wilayah lagi. Nah, akhirnya mereka mengangkat pemimpin baru yaitu Ertogrul, di mana Ertogrul ini adalah anak ketiga dari Sulaiman Syah. Nah, karena sebagai pemimpin nih ya si Ertogrul ini akhirnya ya udah dia memimpin pasukannya untuk melanjutkan perjalanan sampai ke wilayah Asia itu nanti. Nah, ternyata dalam perjalanan tersebut dia melihat ada pertempuran yaitu pasukan Sultan Alauddin dari Bani Seljuk Rum dengan Kekaisaran Bizantium Romawi Timur. Nah, karena merasa tergerak nih hatinya karena sesama Islam kan ya. Yang perang nih orang Islam sama Romawi nih. Ya udah akhirnya mereka membantu tuh. Mereka ikut membantu Sultan Alauddin untuk mengalahkan kerajaan Bizantium. Nah, ternyata mereka menang tuh. Sultan Alauddin menang karena sudah dibantu oleh Ertogrul dan pasukannya itu. Nah, sebagai tanda ucapan terima kasih, maka Sultan Alauddin memberi hadiah kepada Ertogrul dan kelompoknya berupa wilayah tinggal, berupa wilayah atau tanah yang cukup luas untuk ditinggali suku Kai ini. Jadi tepatnya di wilayah Anatolia. Jadi udah tuh dikasih sebuah satu wilayah gitu ya untuk ditinggali Ertogrul dan para keluarganya dan para suku Kai ini. Maaf. Kemudian, nah kan pas saat sudah dikasih hadiah tuh berarti tinggal dong menetap dong di Anatolia. Nah, jadi kalau ada apa-apa itu si Ertogrul ini merupakan kepercayaan Sultan Alauddin gitu. Jadi
Bahkan Alauddin I memberi gelar Muqaddamah Sultan kepada pasukan Ertugrul atau tentara pelopor Sultan. Sedangkan Ertugrul sendiri menyematkan gelar untuk dirinya Sultan Oki atau Kening Sultan. Jadi memang karena merasa dibantu gitu ya, Sultan Alauddinnya itu memang benar-benar sama Sultan Alauddin tuh dipuji lah gitu. Bahkan namanya juga sering disebut dalam setiap khutbah Jumat tuh. Nah, jadi pada tahun 1288 Masehi, Ertugrul meninggal dunia. Oleh Alauddin I diangkatlah putranya yang bernama Utsman sebagai penggantinya. Nah, jadi karena kesetiaannya Alauddin I memberinya gelar Bey pada Utsman. Nah, jadi memang pas saat Ertugrul meninggal, Sultan Alauddin ini mengangkat putranya yang bernama Utsman untuk menjadi menjadi pemimpin suku Kai, karena kan tadi yang menjadi pemimpin suku Kai kan Ertugrul. Pas saat meninggal diganti oleh anaknya yang bernama Utsman. Nah, ini sama Sultan Alauddin setianya benar-benar, loyalitasnya terhadap Sultan Alauddin tidak usah ditanyakan lagi. Jadi memang Sultan Alauddin memang sayang banget dengan si Utsman ini, karena kalau ada apa-apa itu pasti minta tolongnya ke Utsman gitu. Bahkan pada saat tahun 1299 Masehi ya, Ghazan Khan dari Mongol itu menyerang Seljuk Rum, tetapi serangan itu bisa digagalkan oleh Utsman. Berapa lama dari peristiwa itu Sultan Alauddin I meninggal dunia. Nah, ternyata pas saat penyerangan dari Mongol kembali ditorehkan oleh Ghazan Khan, tetapi dikalahkan oleh Utsman. Namun Sultan Alauddin meninggal ketika itu. Tetapi karena Sultan Alauddin tidak memiliki putra yang pantas untuk menggantikan posisi Alauddin sebagai pemimpin nih ya, sebagai sultan, makanya dimanfaatkanlah oleh Utsman untuk menyatakan diri sebagai Padishah Al-Utsmaniyah atau Raja Keluarga Utsman, yang juga mendapat dukungan penuh dari rakyat. Dengan demikian berdirilah Kerajaan Utsmani dan beribu kota pertama di Qurrah Hishar. Jadi memang pada saat 1299 tadi kan si Sultan Alauddin gugur ya ketika perang melawan tentara Mongol. Kemudian pada tahun 1300 Masehi, Utsman menyatakan diri sebagai kerajaan merdeka. Nah, peristiwa berdirinya Daulah Utsmani ini menandakan bahwa dia sebagai pendiri Daulah Utsmani di Turki dengan ibu kota pertamanya yaitu di Qurrah Hishar. Jadi memang karena tadi yang Ibu jelaskan, memang Sultan Alauddin tuh sayang banget sama Utsman ya ketika itu. Jadi memang semua rakyatnya itu tahu gitu loyalitas Utsman terhadap si Sultan itu seperti apa. Makanya ketika Utsman mengklaim atau menyatakan diri sebagai pemimpin, itu rakyat tidak keberatan. Justru rakyat malah membantu, malah setuju gitu. Karena memang si Utsman ini memang cocok dan bertanggung jawab sebagai pemimpin gitu. Makanya memang pas ketika si Utsman menyatakan diri mengklaim sebagai kerajaan merdeka gitu, yaitu kerajaan Utsman, itu seluruh rakyatnya Alauddin setuju dan sepakat gitu, karena memang Utsman memang sangat dipercaya sama rakyatnya. Makanya dengan pernyataan dirinya yang dia mendirikan sebagai kerajaan merdeka gitu ya, itu menandakan bahwa Daulah Utsmani berdiri dengan pendiri pertamanya yaitu Sultan Utsman atau Utsman I gitu. Jadi memang awal mula bagaimana Daulah Utsmani berdiri itu, jadi awal mulanya itu seperti itu gitu. Nah, terus strategi dan kebijakan pemimpin Daulah Utsmani. Oke, kebangkitan Daulah Utsmani tidak lepas dari melemahnya kekuasaan
Daulah Abbasiyah pada ujung yang paling kritis. Lahirnya pemimpin hebat menjadikan Daulah Utsmani sebagai penguasa dunia yang kembali mengangkat kejayaan Islam dan peradabannya. Oke, sekarang kita bahas kebijakan pemerintahan, strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Utsmani. Nah, kan ketika Utsman tadi menyatakan diri sebagai sultan pertama atau sebagai kerajaan merdeka, itu kan pasti tidak terlepas dari pemimpin-pemimpinnya. Nah, tadi pemimpin Daulah Utsmani kan disebut sultan ya. Jadi ada beberapa sultan di sini yang paling paling terkenal, dan kebijakan pemerintahnya kepada Daulah Utsmani ini yang mendobrak lah gitu, supaya Daulah Utsmani ini menyebar sampai ke penjuru dunia. Jadi yang pertama adalah Utsman, disebut dengan Utsman I. Dia adalah pendiri Daulah Utsmani yang mencanangkan kerajaan dibangun atas sendi-sendi persatuan suku Turki. Utsman adalah seorang yang sangat pemberani, muklis, adil, dan bijaksana. Dengan sifat-sifat teruji yang dimiliki, tentunya menjadi kebanggaan bagi masyarakat dan pengikutnya. Utsman membangun tentara yang berjuang tanpa pamrih, semua atas dasar karena Allah. Para pejuang tersebut sering disebut dengan Al-Ghazi, yang terdiri dari ikhwan atau persaudaraan tarekat Baktashi. Khalifah Utsman meninggalkan kurang lebih 16.000 km persegi sebagai daulah yang baru berdiri pada masa kekuasaannya, berhasil membebaskan kota Bursa di tepi Laut Marmara. Jadi karena beliau merupakan pemimpin pertama ya, pendirinya. Jadi memang kebijakan beliau ini ke dalam pemerintahannya itu belum melebar lah gitu. Jadi memang pas saat Utsman ini fokus terhadap perluasan wilayah. Karena dia sudah menyatakan sebagai kerajaan merdeka, jadi supaya kerajaannya makin solid dan makin besar, maka dia fokus terhadap perluasan wilayah dengan cara menggalang dukungan dari pasukan tarekat Bektashi gitu. Bahkan menikahi anak dari tarekat Syufi, yaitu yang bernama Syekh Edi Bali. Jadi ada cerita nih. Ibu cerita mulu ya. Jadi ada cerita Syekh Edi Bali ini pernah bermimpi bahwa di perut putrinya itu muncul pohon yang sangat besar menguasai dunia. Pohon yang sangat besar untuk menguasai dunia. Itu ternyata mempunyai arti itu guys. Mempunyai arti bahwa ternyata dari perut putrinya nanti akan menghasilkan pemimpin-pemimpin dunia yang akan merubah dunia dan menjadi pemimpin kerajaan-kerajaan besar itu. Makanya memang benar, ternyata mimpi itu memang benar. Jadi memang Utsman ketika menikah dengan putri Syekh Edi Bali itu ternyata melahirkan sosok-sosok pemimpin yang mampu membuat perubahan perubahan dunia lah. Islam semakin luas, Islam semakin berkembang pesat gitu. Jadi memang mimpinya mempunyai arti gitu. Makanya pas saat Utsman menjabat sebagai pemimpin, memang dia fokus di perluasan wilayah, karena kerajaan baru kan otomatis ingin mendapat dukungan, ingin mendapat pengakuan. Jadi ya dengan cara itu kan perluasan wilayah. Jadi kalau misalnya semakin luas wilayahnya kan otomatis semakin kuat, semakin solid. Itu apalagi dia mempunyai tentara yang bernama Al-Ghazi. Kemudian yang kedua yaitu Orkan ini merupakan anak dari Utsman ya. Jadi menggantikan ayahnya. Orkan memindahkan kerajaan dari Quraisy ke Bursa. Jadi kan memang Sultan Utsman itu menyebar luas sampai ke kota Bursa, ya, berhasil membebaskan kota Bursa di tepi Laut Marmara. Jadi sama Orkan dipindahkan ibu kota yang pertama tadi dari Quraisy dipindahkan ke Bursa. Pada masa kekuasaan Orkan bergabunglah wilayah Turkmen, kemudian perluasan wilayah menjadi ia juga mengatur wilayah Teluk Edremit. Orkan berhasil mendirikan jabatan Sadr Azam atau Perdana Menteri. Jabatan tersebut diberikan pada adiknya yaitu Alauddin. Tentara di era Orkan
dibentuk dengan sistem yang sangat rapi dan teratur. Ia juga membentuk tentara khusus dengan nama Inkisyariah atau Janisari atau Yani Tashri. Bendera pada saat itu berwarna merah dengan bulan sabit di tengahnya. Di bawah bulan sabit terdapat gambar pedang yang mereka sebut Zulfikar, yaitu nama pedang yang pernah dimiliki oleh Ali bin Abu Thalib. Jadi ada cerita lagi nih guys. Ibu cerita lagi ya. Pasukan Inkisyariah. Jadi emang si Sultan Orkan ini selain memperluas wilayah, beliau juga mendirikan jabatan Syadr Azam. Ya, Syadr Azam. Nih, jadi pertama kali nih dia membentuk perdana menteri karena semakin luas maka dibentuklah perdana menteri supaya fokus. Jadi setiap wilayah ada perdana menterinya gitu. Nah, uniknya nih pasukan Inkisyariah nih yang Ibu mau cerita. Jadi pasukan Inkisyariah ini ternyata dari anak-anak yatim yang sudah dididik dari kecil, diurus dari kecil untuk menjadi tentara, dididik untuk menjadi tentara yang sangat kuat. Jadi ketika perang gitu ya, di medan perang, ketika ada anak-anak yang terlantar atau anak-anak yatim gitu, bukan diambil ya, bahasanya kasar banget kalau diambil ya. Ya intinya di sama Orkan ini dididik tuh, difasilitasi, diurus tuh sama Sultan Orkan. Jadi ketika ada anak-anak yang misalnya ketemu di jalan yang tidak terurus lah, tidak tidak yang yatim atau yatim piatu gitu ya. Jadi diurus tuh sama Orkan, difasilitasi sama Sultan Orkan untuk diberi makan, diberi rumah, diberi pakaian, dan dididik untuk menjadi seorang tentara yang yang kuat, tentara yang sangat kuat. Jadi karena merasa mereka ini anak-anak kecil ini karena ngerasa sudah dididik, ngerasa sudah diurus gitu ya. Jadi mereka itu menganggap bahwa Sultan itu adalah bapaknya mereka karena sudah difasilitasi semuanya, sudah diajarkan semuanya. Makanya mereka sangat sangat setia dan loyal. Kesetiaannya dan loyalitasnya terhadap sang sultan gak usah ditanyakan lagi, sangat 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 setia dan sangat 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 loyal karena memang ngerasa dari kecil itu sudah diurus gitu loh, dari kecil sudah ibaratnya gimana sih kalau misalnya anak kecilnya tiba-tiba gak ada perhatian dari siapapun gitu, terus diurus oleh sang sultan, diberi fasilitas lah gitu untuk dididik menjadi tentara yang kuat, pasti ngerasa ngerasa ini ngerasa ngerasa sangat berterima kasih gitu. Makanya mereka itu tentara pasukan Inkisyariah ini memang sangat-sangat kuat dan kesetiaan terhadap sultan sangat-sangat ini dia sangat tinggi loyalitas terhadap sultan. Makanya di sini yang menarik strategi Orkan untuk menciptakan menciptakan pasukan tentara itu dia sudah dari kecil diurusnya, dididiknya gitu. Kemudian yang ketiga ada Murad I. Setelah Sultan Orkan wafat, kedudukannya digantikan oleh Murad I yang merupakan putra kedua dari Orkan, menggantikan kedudukan ayahnya sebagai penguasa karena putra pertama Orkan yaitu Sulaiman yang meninggal terlebih dahulu. Sultan Murad I adalah sosok yang sangat pemberani, gemar berjihad, dermawan, dan tekun menjalankan agama. Dia mencintai peraturan dan selalu memegang teguh peraturan itu. Berbuat adil kepada rakyat dan tentaranya, Murad I selalu dikelilingi oleh sejumlah komandan terbaik dan orang yang berpengalaman dalam bidang militer yang selalu ia ajak untuk bermusyawarah. Murad I berhasil meluaskan wilayahnya di Asia Kecil dan Eropa dalam waktu bersamaan. Ia menaklukkan Adrianople atau Edilan dan kemudian dijadikan sebagai ibu kota kerajaan baru serta membentuk pasukan berkuda atau kavaleri. Perjuangannya terus dilanjutkan dengan menaklukkan Makedonia, Sofia, ibu kota Bulgaria, dan seluruh wilayah bagian utara Yunani.
Banyaknya kota-kota yang ditaklukkan oleh Murad I dan hampir tidak terbendung membuat bangsa Eropa mulai cemas. Akhirnya raja-raja Kristen Balkan meminta restu dari Paus Urbanus V untuk mengusir kaum muslim dari daratan Eropa. Murad I mulai menghadapi serangan Eropa pertama kali dari Raja Kurak. Nah, jadi ini Sultan Murad I ini lebih ini ya, apa ya, radikal dalam apa namanya. Jadi Turki Utsmani ini dalam memindahkan ibu kota ini sangat brutal. Karena apa? Karena setiap menguasai wilayah terluar, maka wilayah tersebut langsung dijadikan ibu kota. Nah, itu merupakan taktiknya juga sih. Jadi kan si apa namanya? Tadi awal mula kan di sama Orkan kan tadi dipindahkan ke Bursa ya. Nah, sama Murad I ini dipindahkan lagi menjadi di Edirne. Nah, ini di Adrianopel nih. Edirne. Jadi memang taktiknya juga sih kalau misalnya apa namanya mendapatkan wilayah terluar gitu ya, langsung dijadikan ibu kota. Supaya apa? Ya supaya nanti tidak fokus di tengah saja dan akan ekspedisi akan menguasai wilayah ke yang lain juga gitu. Nah, itu salah satu taktik eh, kerajaan Utsmani. Kemudian yang keempat yaitu Bayazid. Nah, ini nanti Bayazid ini setelah Sultan Murad I wafat, kepemimpinan Daulah Utsmani dilanjutkan oleh putranya yaitu Sultan Bayazid I. Dia adalah orang yang sangat pemberani, cerdas, murah hati dan memiliki semangat yang kuat untuk melakukan perluasan wilayah Islam. Oleh karena itu dia sangat memperhatikan masalah-masalah kemiliteran, mengarahkan perluasan wilayahnya ke negara-negara Kristen Anatolia. Jadi kan tadi sudah sampai ke Eropa ya. Dia menyebarkan memperluas wilayah. Jadi memang ini hanya dalam jangka waktu setahun negara itu berada dalam kekuasaan Daulah Utsmaniyah. Bayazid bergerak begitu cepat di antara dua Balkan dan Anatolia. Oleh karena itu dia diberi gelar Yaldrum atau kilat. Nah, jadi memang Bayazid ini sosok pemimpin yang cekatan gitu ya. Bahkan diberi oleh gelar Yaldrum atau kilat. Bayazid sangat besar pengaruhnya sehingga mencemaskan Paus. Paus ini pemimpin ini ya. Bukan ikan paus ya. Paus Boniface mengadakan penyerangan terhadap pasukan Bayazid. Dia pemimpin pasukan salib dia ini. Dan peperangan inilah yang menjadi penyebab terjadinya perang salib. Nah, tuh kan. Jadi memang orang Kristen ini, Paus ini. Jadi nanti munculnya perang salib itu ya gara-gara ini. Pertama kali itu. Konstantinopel hampir saja bisa dikuasai, namun Bayazid mengurungkan niatnya dari penaklukan Konstantinopel karena munculnya bahaya baru terhadap Daulah Utsmaniyah. Bahaya baru itu adanya serangan tentara Mongol di bawah pimpinan Timur Leng. Jadi Timur Leng ini sebenarnya orang Muslim sih. Orang Muslim berkuasa di wilayah Asia Tengah. Jadi memang Muslim sama Muslim berarti ya. Makanya si Bayazid ini mundur akhirnya karena nggak mau berperang terhadap ini sesama Muslim gitu. Makanya dia mengurungkan niatnya untuk menaklukkan Konstantinopel gitu. Nah, tapi Turki Utsmani juga nanti akan menang sih itu ketika melawan ini Paus Bonasius. Jadi memang Paus Bonavasius ini nanti dia mengajak kerjasama Inggris, Prancis, Jerman, Swiss, Skotlandia, Luxembourg dan lain-lain. Ini ada nih. Nah, ini faktor yang menyebabkan perselisihan antara Timur Leng dan Bayazid. Nah, ini ada beberapa faktor, nanti kamu bisa baca sendiri ya. Kemudian tetapi nanti kekalahan dari Timur Leng meninggalkan duka yang mendalam, namun itu menjadi hikmah agar penerusnya melakukan introspeksi diri, sehingga buahnya dapat dipetik kemudian diri saat menaklukkan Konstantinopel. Jadi nanti udah ini dia ya, penaklukan Konstantinopel berarti udah pasukan salib Ayubi ya, ini berarti nanti sudah masuk ini nih
Salahuddin Al-Ayyubi ini udah mulai adanya, nanti muncul pertamanya perang salib ini kan itu. Nah, kemudian kemajuan peradaban Islam pada Daulah Utsmani kita pelajari minggu depan ya. Untuk hari ini Ibu cukupkan dulu tentang sejarah lahirnya Daulah Utsmani dulu. Untuk minggu depan kita lanjutkan ke kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Utsmani. Oke, terima kasih ya waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.